Oh ini sudah muncul nih. Pak Alfian Bara yang betul suaranya tolong jangan, masih di mute itu, nggak ada suaranya. Halo, Pak. Nah, Pak Alfian bisa dengar suara kami di sini? Bisa Pak. Oke. Ya. Baik. Kita mulai ya, Pak Alfian. Ya. Jadi begini, Pak Alfian mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil pemilihan umum, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Ini pemohon adalah pemohon perseorangan, ya? Ya. Untuk pemohon perseorangan itu ada suara apa itu? Di pinggir jalan itu, Pak Alfian. Iya, Pak. Oke. Ya, dalam perjalanan Pak ini. Ya, dalam perjalanan. Pak. Iya, Pak. Iya. Oh, tapi ini berhenti kan? Iya, Pak. Tidak di dalam mobil, dah? Iya. Jadi begini, untuk supaya semuanya tahu saja, meskipun dilakukan secara daring, tetapi harus menggunakan tempat yang layak, tidak boleh mobile, ya? Iya, betul. Ya, supaya karena apa? Daring pun itu merupakan satu kesatuan tempat persidangan karena teknologi, ya. Jadi tempat yang layak. Misalnya mengajukan permohonan daring di pasar itu kan nggak layak, atau di tempat apa saja nggak layak. Ini masih layak ya? Di mana itu Pak Alfian? Iya, Pak. Pak, saya mampir di di rumah. Oke, berhenti ya. Ya. Oke, mari kita mulai. Ini permohonan perseorangan. Pak Alfian Bara mendapat rekomendasi dari DPP Partai Nasdem enggak? Tidak, Pak. Kan kemarin yang mulia waktunya cuma dikasih kesempatan 3 hari. Cuman dari DPP-nya kemarin itu karena ada saya yang mengurus waktu itu di Jakarta, tapi dari DPP ada kegiatan lain, di sisi lain kita cuma kasih waktu 3 hari, Pak. Oke, ya memang waktunya 3 hari. Kalau permohonannya dikasih waktu setahun, ya nanti nggak selesai. Iya, Pak. Iya kan? Tapi betul ya, tidak ada rekomendasi dari Partai Nasdem. Baik. Jadi begini Pak, menurut PMK dan menurut peraturan perundangan, permohonan perseorangan itu secara formal harus diikuti atau dilampiri persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partai. Itu yang catatan pertama. Ya. Tapi ini Pak Alfian mengajukan permohonan tidak ada rekomendasi persetujuannya ya. Kemarin itu tidak ada persetujuan, tapi waktunya dari DPP tidak ada. Tidak sibuk menghadapi waktu itu, karena yang kemarin saya kuasakan ke kuasa hukum saya tadi. Iya, yang penting itu tidak ada rekomendasi ya. Baik, kalau gitu silahkan dibacakan permohonannya. Permohonan menurut Pak Alfian ada kewenangannya ya, kita. Mahkamah berwenang. Terus kemudian yang kedua, kapan permohonan ini diajukan ke mahkamah? Tanggal kepantuannya ini Pak, ini ya, saya mendadak ya dari menginformasikan saya untuk ada meetingnya. Jadi memang saya di perjalanan, makanya saya menunggu juga kuasa hukum saya Pak. Oh, Pak Alfian mendapat undangan untuk menghadiri persidangan pagi ini enggak? Ada coba, tapi kan karena ada persoalan bencana gunung kemarin. Oh iya, enggak masalah, pakai daring enggak masalah. Pakai daring enggak masalah. Ini informasi tadi Pak. Itu di situ Pak Alfian bawa permohonannya enggak? Ya. Ada permohonannya, tolong dibuka. Oh, iya, di bagian tenggang waktu ada
kapan diajukan? Diajukan tanggal ya kemarin ada di Ya ini kalau daring begini iya. suaranya putus-putus dan kita harus teriak, jadi lapar ini jadi saya ini. Kemudian permohonan maaf gitu ya. Ya, jadi diajukan kapan Pak? 23 Maret pukul 21.59. Iya. Oke. Iya, Pak. Oke, jadi masih dalam tengah waktu ya. Jadi temponya tidak lewat. Ya. Kedudukan yang jadi masalah kedudukan hukumnya karena tidak ada rekomendasi. Itu yang jadi masalah. Kemudian apa yang dipersoalkan, Pak? Nah, jadi yang dipersoalkan persoalan penghitungan kembali Pak di beberapa kecamatan yang ada di Bolangbong di Pasir Barat dengan Bolang Timur Pak, kecamatan. Oke, jadi ada masalah di Kabupaten Bolmong, Kecamatan Pasai Barat, dan Kecamatan Bolang Timur. Itu ada apa? Persoalan apa Pak di situ? Jadi ada beberapa hal yang saya perhatikan, persoalan penghitungan suara. Penghitungan suara. Makanya sebenarnya yang mulia, kalaupun saya bisa, saya menunggu kuasa dulu, karena memang saya di perjalanan jadi mendadak Pak. Waduh, lah gimana ini? Ya? Iya, perjalanan antara Gorontalo dan Pelabuhan Pak. Oke. Nah, iya makanya itu kan Bapak sebetulnya harus, kalau tidak bisa ke Jakarta karena ada bandaranya ditutup, maka harus siap secara daring mengajukan permohonan ke sini, telepon daring, harus ada di tempat membawa permohonannya. Kalau gini kan kacau kalau begini ini. Ya. Iya, jadi yang dipersoalkan adalah penghitungan suara di dua kecamatan itu ya, Pasai Barat dan Kecamatan Bolang Timur ya. Bolang Timur ya. Itu penghitungan suaranya yang nggak benar. Ya. Oke, terus kalau begitu apalagi yang akan disampaikan? Kalau untuk saya bisa, kalau sidangnya yang mulia ditunda sampai saya di tempat atau di Jakarta. Loh, gimana kalau ditunda? Nggak bisa ditunda. Ini harus diselesaikan. Ini kan speedy trial. Iya. Harus diselesaikan dalam waktu 40 hari, permohonannya banyak. Nanti Bapak minta ditunda, kapan ditunda? Kan nggak bisa, nggak mungkin. Mungkin minggu depan Pak, yang mulia. Nggak bisa juga kok, yang lain nggak minta ditunda kok. Yang dari Papua saja pada datang Pak. Ya. Tapi karena ada kendala bencana alam, ya dimungkinkan pakai daring, itu saja. Ya. Oke, apalagi kalau begitu gini aja. Sekarang petitumnya kita sudah membaca petitumnya. Jadi ini permohonan Bapak sudah kita baca, kita analisa. Tadi sudah dipersoalkan, ada dua kecamatan yang dipersoalkan karena penghitungan suaranya. Ya. Sekarang petitumnya coba dibacakan, petitumnya. Enggak bawa berkasnya? Enggak. Ya, yang mulia, perbuatan yang mulia, saya di perjalanan tidak bawa yang mulia. Oke. Jadi petitum dianggap telah dibacakan ya? Ya. Oke, petitumnya sudah dianggap dibacakan. Prof ini ada masalah? Cukup ya? Baik Pak Alfian, jadi permohonan ini telah disampaikan, yang tidak dibacakan atau belum dibacakan dianggap telah dibacakan. Ya? Baik.